Ya pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita masih mengenai krisis vaksin cacar. Saya kembali ke Dokter Yanti. Dokter, kenapa sih kalau cacar air itu rata-rata nih kita menemukan kasusnya selalu terjadi pada anak-anak kecil? Sedangkan kan orang dewasa itu jarang banget. Padahal kan tadi dokter udah bilang bisa aja kena lagi gitu. Nah ini kenapa dok? Iya betul. Anak-anak kan daya tahan tubuhnya tidak sebaik dewasa. Jadi mereka lebih rentan. Usia bayi sampai balita tuh masa-masa mereka masih rentan. Makanya jadwal vaksinasi pun yang jadwal imunisasi dasar yang program nasional juga banyak yang diberikan yang hampir setiap bulan kan sampai 1 tahun mereka lengkapi. Karena tergantung juga burden of disease, beban penyakit juga tinggi. Ya, jadi mereka lebih atau apalagi kalau di sekolah kadang-kadang mereka namanya anak mungkin ada yang makan nyomot punya teman, nah itu ya nularnya lewat dia bersihin belum tahu etika batuk kali ya, mungkin ditutup nggak ditutup ya bersihnya satu ruangan sekelas ya kena itu juga dokter bisa. Ini yang pada panik gitu ya, tadi kan mereka punya anak balita nih 0 sampai 5 tahun lah kurang lebih, katanya nih kalau kena cacar air itu bisa menyebabkan kematian. Nah makanya mungkin mereka jadinya panik untuk segera mendapatkan vaksin varicella. Nah ini benar atau tidak nih Bu? Patutkah mereka khawatir atau bagaimana sebetulnya? Mungkin dokter bisa menenangkan sebenarnya nggak ada yang perlu khawatir. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan. Kalau anaknya selama dia kondisinya kesehatannya daya tahan tubuhnya baik, dengan didukung dengan perilaku hidup sehat tadi, diajarkan cuci tangan setiap habis bermain, setiap sebelum makan atau minum, kemudian nutrisinya diberikan yang lengkap dan seimbang, sedang dia daya tahan tubuhnya bagus, jadi tidak rentan kena penyakit, tidak perlu takut. Yang berbahaya adalah kalau anak-anak yang sistem kekebalan tubuhnya rendah, itu misalnya pada kasus-kasus yang dapat kemoterapi, penderita kanker, atau misalnya memang ada penyakit autoimun, dia memang kekebalan terganggu ya, ada. Nah itu memang bisa, kalau kena cacar ini bisa berat dan fatal. Tapi kalau selama anak kondisi daya tahan tubuhnya baik, gizinya juga bagus, dan biasanya jarang terkena ya. Kalaupun kena biasanya hanya sebentar ya, 3-5 hari ya cepat lebih ringan. Nah ini ketika anak sudah terjangkit cacar air, itu beberapa treatment yang harus kita lakukan apa sih Bu? Kadang-kadang kita udah bingung ya kalau misalnya anak udah cacar air nih, ada yang garuk-garuk gitu kan, misalnya jadi bekasnya di mana-mana. Kemudian ada yang kalau misalnya di beberapa tempat gitu masih ada yang percaya dengan rebusan ayam gitu misalnya. Itu benar nggak sih Bu? Atau seperti apa treatment yang benar nih? Orang tua ini salah percaya udah tidak dimandikan. Karena padahal itu salah. Nanti malah jadi infeksi di kulit. Jadi gitu ya, tetap harus mandi ya. Kalau udah nggak demam ya tetap mandi. Obat panas kasih jika dia demam. Kemudian kebersihan kulit harus dijaga. Bedak boleh diberikan untuk melicinkan permukaan tubuh supaya nggak gampang pecah. Tapi begitu udah menjadi koren, jangan digaruk-garuk, dikolek, nanti bisa meninggalkan bekas yang bergaung, jadi mendalam. Jadi dijaga kebersihan, terus peralatan mandi, handuk, ya sabun, sikat gigi itu sebaiknya terpisah dari setiap anggota keluarga yang lain. Dan tidur juga terpisah, jangan 3 anak terus tidur bareng ya udah tinggal kayak fenol pingpong nih nular dari satu ke yang lainnya. Kalau pakai salep gatal itu juga boleh ya Bu ya? Boleh kalau itu. Oke baik. Terakhir sebelum kita menutup dialog saya ke Bu Indra. Bu Indra mungkin ada sebagian kalangan masyarakat yang masih terus ingin mencari gitu ya, meskipun mungkin tadi kita sudah diskusikan sebetulnya nggak perlu panik. Nah mungkin Bu Indra bisa memberikan imbauan ataupun solusi, keadaan kita ini sekarang memang lagi langka atau seperti apa Bu? Bagaimana mungkin? Jadi mungkin menyambung juga dengan Dokter Yanti tadi bahwa sebenarnya kan dengan imunitasnya bagus, kekebalan tubuh itu dengan gizi, perilaku hidup bersih, sebenarnya dia nggak perlu cari vaksin. Jadi kalau memang ini memang langka dunia, jadi kita tidak mengada-ada bahwa misalnya ditahan untuk tidak ke masyarakat, tidak. Jadi memang dunia langka. Nah itu yang dihimbau Ibu Dokter Yanti juga itu memang benar. Jadi imunitasnya harus dijaga supaya anak itu tidak terinfeksi varicella. Tapi seandainya masih ada yang membutuhkan, kapan suplai ini sekali lagi Bu ada di Indonesia? Itu sampai dengan 2016. Itu sekitar 2016 berarti mungkin ada ya Bu ya? Iya, sampai 2016 itu terjadi kelangkaan. Yang tadi itu cuma 20.000 vaksin yang akan datang. Dan itu 1 bulan itu akan habis. Langsung habis ya? Jadi mungkin pada masyarakat mungkin bisa inden dari sekarang gitu kalau lagi mencari gitu ya. Tapi saya kira juga sebaiknya kita tidak mengharap bahwa harus menggantungkan diri bahwa kita harus divaksin.
Baik, Iya. terima kasih Ya. atas kehadirannya Ibu-Ibu. Iya. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pada pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Saya Dias Kasina, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.